Tema dalam perayaan ini akan menjadi bacaan kita dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus di bawah judul kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Itulah firman Tuhan yang hadir dalam persekutuan kita saat ini. Terpujilah Tuhan. Selamat malam, shalom. Kalau berulang tahun harus bersemangat. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih pada Majelis Jemaat Eklesia Kolonodale yang boleh memberi kesempatan bagi kami sebagai pelayan-pelayan yang ada di daerah pelosok Sukuwana untuk boleh mengambil bagian dalam satu perayaan yang luar biasa seperti ini. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dan ketika kami dihubungi oleh majelis klasis, Pak Pendeta ada berkat ini. Ya bagaimana Ibu? Jemaat Eklesia Kolonodale berulang tahun yang ke-17, yang ke-13. Yang ke-13, dan mereka mau merayakan dan mereka meminta pelayan firman itu dari daerah PI. Dan kebetulan daerah PI yang di Momoslato hanya tempatnya Pak Pendeta di Bekoyo. Jadi Pak Pendeta lah yang kami utus ke sana dalam hati cilaka. Kenapa saya katakan cilaka? Kami sebagai pelayan-pelayan di daerah PI merasa mungkin tidak layak untuk suatu acara-acara yang luar biasa seperti ini. Tetapi saya berpikir untuk menolak. Namun saya teringat dengan pesan dosen waktu kami kuliah. Kalau kamu turun pelayanan, diminta pelayanan, siap atau tidak siap, katakan dulu siap. Iya, siap. Soal tidak siap nanti di belakang urusan untuk berlobi-lobi. Ya. Setelah tutup telepon, saya berpikir untuk mengetik WA, untuk bernego-nego, untuk menolak pelayanan ini. Tetapi tidak lama masuk lagi WA dari pendeta. Ade, tidak ada lain yang diharap, hanya kamu. Maka batal saya meminta untuk menolak pelayanan. Hingga malam ini saya berhadir di tengah-tengah jemaat berbagi berkat melalui firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sama diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, izinkanlah juga saya menyampaikan ucapan selamat merayakan HUT yang ke-13 tahun bagi GKST Jemaat Eklesia Kolonodale, yang pada saat ini merayakan ulang tahun yang ke-13. 13 tahun bertumbuh di dalam Tuhan. Biasanya kalau kita berulang tahun, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentu terkadang kita ikuti dengan introspeksi dalam diri kita, mengingat kembali hal-hal apa yang sudah kita lakukan untuk melihat dan menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena itu lewat firman Tuhan ketika diberikan tema yang dikirimkan kepada kami melalui majelis klasis, bersyukur dalam persekutuan, berkarya dalam pelayanan, bertumbuh dalam iman, menurut Kolose 2 ayat 7. Sehingga saya bergumul apa yang saya mau bilang tentang firman ini, tentang tema ini. Maka sebagai pelayan yang mungkin kekurangan dalam segala hal, maka saya ambillah
dua ayat firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama dalam ibadah ini. Nah, saudara, kan berkata oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam konteks pertumbuhan rohani kita menuju pada kedewasaan yang serupa dengan Kristus. Paulus menunjukkan prosesnya lewat nasihat yang diberikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus berkata bahwa jemaat di Kolose telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selanjutnya, agar kehidupan jemaat dapat bertumbuh dan berbuah, maka mereka perlu hidup tetap di dalam Kristus. Sudah menerima Kristus, dan jika mereka mau tetap tumbuh dan berbuah, maka hidup mereka harus tetap di dalam Kristus. Kata hidup tetap di dalam bahasa Yunani adalah peripateo, yang berarti berjalan mundar-mandir atau berjalan keliling. Berjalan mundar-mandir atau berjalan keliling. Dan ini berarti bahwa setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia perlu berjalan bersama Yesus dalam suatu proses perjalanan rohani yang tentunya berjalan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Dan poin yang kedua berkata, berakar di dalam firman. Sebagaimana fungsi sebuah akar pada pohon, pada tumbuhan, maka demikian jugalah fungsi akar rohani kita di dalam kehidupan kita, yang berfungsi sebagai fondasi yang hidup, yang akan membuat kita untuk tetap kuat. Akar rohani kita berfungsi sebagai fondasi yang hidup, yang akan membuat kita untuk tetap kuat. Dan akar rohani juga berfungsi sebagai alat yang menghisap nutrisi dari Kristus ke dalam diri kita, agar kita dapat hidup dalam kebenaran Injil Kristus. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita semakin berakar di dalam Kristus itu? Dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini jelas bahwa tetap di dalam Kristus mempunyai pengertian tetap di dalam firman. Karena memang Yesus Kristus ialah firman Allah yang hidup itu, yang di dalamnya kita harus tinggal dan hidup di dalam Kristus itu sebagai firman yang hidup itu. Saudara-saudaraku, jemaat yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kuat dan semakin tinggi perjalanan kehidupan kita bersama dengan Kristus, maka akan semakin membawa iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Setelah kita berakar di dalam Tuhan, setelah kita hidup di dalam Tuhan dan berakar di dalam Tuhan, selanjutnya kita harus dibangun di atas Kristus. Yang berarti bahwa setiap aspek dalam kehidupan kita, rohani kita, jiwa kita, jasmania kita, pernikahan kita, keluarga kita, jemaat kita, keuangan kita, dan usaha kita, dan sebagainya, semuanya perlu dibangun di atas Kristus. Dan seterusnya dibangun di atas Kristus. Yang berarti bahwa kita membawa setiap aspek kehidupan kita agar berpusat pada Kristus itu sendiri, atau berpusat pada keinginan Kristus, bukan pada keinginan kita sendiri. Sehingga kita belum menjadi Kristus sentris, bukan egosentris. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan demikian setiap aspek kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Kristus. Dan otomatis kita berbuah-buah lebat bagi kepentingan kerajaan Allah.
bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Yang berarti bahwa jika kita terus mengikuti pengajaran rohani yang tepat ini, jika kita terus mengikuti pengajaran rohani yang sehat ini, pengajaran rohani yang baik ini, maka akar rohani kita akan semakin dalam dan kerohanian kita akan terbangun semakin tinggi dan berbuah, serta bertumbuh iman kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa iman datang dari ajaran-ajaran, dari mendengarkan akan firman Tuhan. Inilah yang akan mendewasakan kita di dalam iman. Tekun meneliti hukum sepenuhnya yang memerdekakan kita, sehingga hati kita akan melimpah dengan syukur kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang sama diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan inilah yang menjadi tema dalam perayaan HUT ke-13 tahun GKSD Jemaat Eklesia Kolonda. Setidaknya ada 3 hal penting yang hendak kita renungkan dalam persekutuan. Yang pertama, bersyukur dalam persekutuan sebagaimana kata Petrus. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berbicara mengenai mengucap syukur. Setidaknya mengucap syukur dapat digambarkan seperti sedang mengendarai sebuah mobil. Ya, mungkin saya hanya bisa menggambarkan karena boro-boro motor saja kalau di mata ibu setengah mati. Iya. Ada kedua orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta Abatul Lapa dengan Ibu yang sudah merasakan bagaimana perjalanan ibu. Bahkan minggu lalu ketika Pak Pendeta menghubungi saya, kapan turun deh? Saya katakan hari Minggu Pak, selesai pimpin ibadah Minggu baru saya turun ikut ferry jam 3. Tetapi karena hari Kamis hujan, hari Jumat hujan, saya ragu jangan sampai banjir. Maka malam Sabtu saya panggil penatua bersiap pimpin ibadah Minggu, saya harus turun hari Sabtu. Jangan sampai saya dikatakan pembohong oleh pendeta-pendeta yang ada di Eklesia Kolonda ini. Kalau sampai banjir saja bisa turun, dia mau dikatakan sudah dari daerah PI, sudah dari hutan, pembohong lagi. Luar biasa sudah. Maka saya turun hari Sabtu dan menyeberang hari Sabtu itu boleh tiba dengan selamat. Bahkan saya turun luar biasa.